Jauh sebelum keberadaan tari topeng di Cirebon, tarian sejenis telah tumbuh dan berkembang di Jawa Timur sejak abad 10 hingga 16 Masehi. Pada masa kerajaan Jenggala berkuasa di bawah pemerintahan Prabu Ambi Luhur atau Prabu Panji Dewa, tarian tersebut masuk ke Cirebon melalui seniman jalanan. Di Cirebon, tari topeng kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian setempat, sehingga melahirkan sebuah kesenian topeng yang khas. Selanjutnya, mengingat Cirebon adalah salah satu pintu masuk tersebarnya agama Islam di tanah Jawa, hal ini turut berdampak pula pada perkembangan seni tradisi yang telah ada sebelumnya. Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal Sunan Gunung Jati yang menjadi tokoh sentral pada tahun 1470 hingga menjadikan wilayah Cirebon sebagai pusat penyebaran ajaran Islam. Sebagai upaya untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati pun bekerja sama dengan Sunan Kalijogo. Keduanya berusaha memfungsikan tari topeng yang ada sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam, sekaligus sebagai tontonan di lingkungan keraton. Selain tari ini, ada juga 6 jenis kesenian lainnya, yakni wayang kulit, gamelan renteng, brai, angklung, reog, dan berokan. Ketika Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon pada tahun 1479, terjadilah serangan oleh Pangeran Welang dari Karawang. Pangeran ini terkenal sakti karena memiliki pusaka yang diberi nama Curug Sewu. Sunan Gunung Jati beserta Sunan Kalijaga dan Pangeran Cakrabuana tidak mampu menandinginya. Akhirnya diambillah jalan diplomasi kesenian. Keputusan tersebut kemudian melahirkan kelompok tari dengan Nyimas Gandasari sebagai penarinya. Menariknya, seiring dengan populernya kesenian ini, Pangeran Welang jatuh hati pada penarinya, bahkan rela menyerahkan pedang Curug Sewu sebagai pertanda cintanya. Penyerahan senjata berarti pula hilangnya kesaktian sang pangeran. Dia menyerah dan kemudian setia pada Sunan Gunung Jati dengan ditandai pergantian namanya menjadi Pangeran Geraksan. Seiring dengan berjalannya waktu, kesenian tari yang dimaksud lebih dikenal dengan nama tari topeng Cirebon. Dalam perkembangannya, tari ini pun memiliki bentuk dan penyajian yang lebih spesifik. Dari sinilah dikenal beberapa macam tari, di antaranya tari topeng Kelana, tari topeng Tumenggung, tari topeng Rumiang, tari topeng Samba, dan tari topeng Panji. Sebagai tarian yang menggunakan properti topeng, kelima tari tersebut juga mengusung 5 jenis topeng yang kemudian dikenal sebagai Pancawanda. Itulah sejarah singkat mengenai tari topeng Cirebon.